Selamat datang di channel Pejuang Pendidikan ID. Kali ini kita membahas soal-soal tryout P3K bidan terampil. Materi kali ini tentang kompetensi teknis. Kompetensi teknis dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi yang umum dan yang khusus. Untuk materi yang umum bisa Anda lihat di bawah ini. Cukup banyak materinya. Dan untuk yang kompetensi teknis yang khusus, jumlahnya lebih banyak lagi. Dari semua materi ini sudah saya buatkan modul latihannya ya. Anda bisa cek di penjelasannya di akhir video. Dan sekarang kita bahas beberapa soal dari materi tersebut. Langsung saja soal yang pertama. Soal nomor 1. Pentingnya istirahat yang cukup. Bidan memberikan edukasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya tidur yang cukup. Berapa lama durasi tidur yang ideal bagi orang dewasa untuk menjaga kesehatannya? A. 4-5 jam per hari, B. 6-7 jam per hari, C. 7-9 jam per hari, yang D. 9-10 jam per hari, atau E. lebih dari 10 jam per hari. Dari soal nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu 7-9 jam per hari. Penjelasannya adalah durasi tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah 7-9 jam per hari untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental. Di sini opsi A dan B itu terlalu singkat dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Lalu yang opsi D dan E mungkin berlebihan dan dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup. Yang ini ya. Kita lanjutkan soal nomor 2. Pemeriksaan urin pada kehamilan dengan hipertensi. Seorang ibu hamil di usia 32 minggu datang dengan keluhan bengkak pada kaki dan tekanan darah 150/95 mm air raksa. Dokter meminta pemeriksaan urin untuk mendeteksi adanya proteinuria. Pemeriksaan laboratorium apa yang harus dilakukan? A. Urinalisis lengkap, B. Pemeriksaan glukosa urin, C. Kultur urin, D. Pemeriksaan leukosit dalam urin, atau E. Pemeriksaan keton urin. Dari soal nomor 2 ini, jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu urinalisis lengkap. Penjelasannya adalah pemeriksaan urinalisis lengkap dilakukan untuk mendeteksi adanya protein dalam urin atau proteinuria yang merupakan tanda preeklamsia pada kehamilan. Di sini opsi B relevan untuk diabetes, sementara C untuk infeksi saluran kemih, yang D untuk mendeteksi infeksi, dan E itu untuk memantau metabolisme lemak. Metabolisme lemak ya ini. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjutkan soal nomor 3. Pemberian informed consent pada persalinan normal. Seorang ibu hamil yang mendekati waktu persalinan meminta informasi tentang pilihan metode persalinan, normal atau dengan bantuan vakum. Apa yang harus dilakukan bidan untuk memenuhi prinsip informed consent? A. Menjelaskan proses persalinan normal, B. Memberikan informasi setelah persalinan dimulai, C. Menjelaskan kedua metode dengan resiko dan manfaatnya, D. Mengarahkan ibu untuk mengikuti saran dari dokter, atau E. Meminta suami yang memilih metode persalinannya. Dari soal nomor 3 ini, jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu menjelaskan kedua metode dengan risiko dan manfaatnya. Untuk memenuhi prinsip informed consent, bidan harus memberikan penjelasan yang seimbang mengenai risiko dan manfaat dari kedua metode persalinan agar ibu dapat membuat keputusan yang tepat. Opsi lain mengabaikan hak pasien untuk memilih berdasarkan informasi yang lengkap. Jadi yang tepat adalah yang C ya. Kita lanjutkan soal nomor 4. Pemeriksaan darah pada ibu dengan risiko preeklamsia. Seorang ibu hamil usia 30 minggu dengan tekanan darah tinggi dirujuk untuk pemeriksaan darah guna mendeteksi preeklamsia. Tes laboratorium apa yang harus dilakukan untuk mendeteksi adanya kerusakan ginjal akibat preeklamsia? Tes lab apa? Yang A. Hemoglobin, B. Albumin serum, C. Glukosa darah, D. Kreatinin serum, atau E. Kadar kolesterol.
dari soal nomor 4, jawaban yang benar adalah D, yaitu kreatinin serum. Penjelasannya adalah kreatinin serum adalah indikator penting untuk menilai fungsi ginjal dan mendeteksi kerusakan ginjal akibat preeklamsia. Di sini opsi A dan C itu tidak relevan untuk mendeteksi preeklamsia. Sedangkan yang B dan E ini lebih relevan untuk kondisi-kondisi yang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjutkan soal nomor 5. Pengendalian infeksi pada perawatan luka episiotomi. Seorang ibu yang baru melahirkan mengalami luka episiotomi. Bidan harus melakukan perawatan luka. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencegah infeksi? A. Penyemprotan alkohol 70% pada luka. B. Membersihkan luka dengan air bersih. C. Mengoleskan salep antibiotik sebelum membersihkan luka. D. Membersihkan luka dengan cairan antiseptik. Atau E. Langsung menutup luka dengan kasa. Dari pertanyaan nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu membersihkan luka dengan cairan antiseptik. Penjelasannya adalah membersihkan luka dengan cairan antiseptik adalah langkah pertama yang tepat untuk mencegah infeksi. Opsi lain kurang tepat atau tidak melibatkan langkah pembersihan yang benar. Jadi kalau hanya dengan air bersih atau menyemprotkan alkohol itu bukan langkah-langkah yang tepat. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Itu dia 5 materi yang telah selesai kita bahas. Bagi teman-teman yang menginginkan soal-soal dari materi yang saya sebutkan di awal tadi, saya sudah menyediakan e-book atau bank soal dari P3K Bidan Terambil. E-book ini terdiri dari 172 soal. Kami membagi materi pembelajaran menjadi beberapa kategori. Di sini kompetensi teknis ada 105 soal, kompetensi manajerial 27 soal, kompetensi sosiokultural 20 soal, dan soal wawancara CAT itu ada 20 soal. Anda bisa cek di kolom deskripsi jika menginginkan soal-soal tersebut. Terima kasih telah menonton video kami. Ke depan, saya akan upload materi untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural. Jadi jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.